pujian kita. Habiskan ibadah kita pada malam hari ini, kita berdoa. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, boleh jadi dalam nama Allah, Putra, dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian hikmat dan pengertian bagi kita sekalian, sehingga di dalam ibadah ini hanya nyata kuasa dan pertolongan Kristus sendiri. Haleluya. Amin. Karena kita mengangkat satu pujian, segala puji syukur. Kak, sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Lebih mau sorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, kita masuk dalam akte pengakuan dosa. Dalam kehidupan kita seringkali melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Bahkan kita dalam kehidupan kita, dalam melayani, bahkan kita bersungut-sungut, menyakiti hati perasaan sesama kita tidak mengasihi, dan bahkan kadangkala kita membenci sama kita. Maka dari itu, mari kita dosa kita di hadapan Tuhan sambil menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Ini untuk
kita di hadapan Tuhan, maka dari itu dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pelayanan firman. Mari kita mengangkat pujian seperti rusa yang haus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam aktivitas kami sepanjang hari yang boleh kami lalui. Kami dapat beraktivitas di kampus kami masing-masing, dapat menjalankan studi kami, semuanya bukan kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk perjalanan yang begitu indah dalam kehidupan kami, dalam suka dan duka, Tuhan selalu bersama-sama kami. Bapa, kami sudah memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Tiba saatnya kami akan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai kami. Biarlah Bapa, hamba-Mu mohon hikmat, marifat, pewahyuan, akal, budi, kepintaran turun atas kami semua, termasuk hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata tidak memakai kekuatan, kepintaran, kemampuan hamba-Mu, tapi rendahkan hamba-Mu di bawah kekesanan Tuhan, dan biarlah Engkau ditinggikan. Jangan sedikit pun hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu pada pemberitaan firman ini, tapi biarlah Engkau makin ditinggikan. Terima kasih Bapa. Hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan telinga seorang murid, sehingga kami dapat mendengar dan melakukan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Berfirmanlah Allah ya Roh Kudus yang baik, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Tidak perlu pakai mic toh. Ya, hari ini kita akan melihat, saya ambil pembacaan hari ini, saya siapkan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 13, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ya, yang bawa HP suci silakan buka. Buka aja, tapi jangan online. Ya. Sudah dapat? Amin? Amin ya. Kita baca secara
responsorial atau cara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, adik-adik saudara-saudariku membaca ayat yang genap sampai habis. Nggak ada Alkitab itu atau HP suci? Nggak ada. Tolong dibagi. Siapa punya HP suci satu atau tolong dibagi supaya kita baca semua sama-sama. Kita sama-sama membaca, mendengar, ya. Saya mau teman-teman, Anda mau tersinggung, tidak tersinggung terserah. Tapi satu hal, kita pergi ibadah, kita bukan ke masjid atau kita bukan ke mall. Ya, kita ada di ibadah. Berarti kalau tahu ibadah di tempat ini, berarti kita harus bawa apa? Alkitab. Kalau ada HP suci, silakan buka saja. Ya, sudah ada di sana? Nah, sudah punya aplikasi Alkitab semua tuh di HP-nya toh? Enggak toh? Oke, kita akan baca. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Oke, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sip. Perjalanan bangsa Israel. Mungkin bagi kita sudah biasa dengar. Tetapi perjalanan bangsa Israel merupakan perjalanan kita di zaman sekarang. Kenapa saya bilang? Kadang-kadang perjalanan kita, misalnya kita mau menuju ke tempat sini, tadi saya dengar macet. Terus pasti kita berpikir, ada nggak jalan lainnya selain ini doang? Kenapa Tuhan menuntun bangsa Israel keluar begitu jauh? Padahal tadi di ayat yang pertama dia bilang, kalau lewat Filistin dekat. Mungkin jaraknya 4 hari perjalanan sampai ke tanah Kanaan. Kenapa Allah juga punya rencana untuk memutarkan bangsa Israel, memutar jauh? Semuanya ada rencana daripada Tuhan. Pertama, Allah tidak ingin bangsa Israel kembali ke tanah Mesir menjadi budak. Kita lihat tadi kan, bacaan kita sudah baca tadi. Jangan-jangan bangsa ini menyesal. Allah tidak mau terulang. Pertanyaannya bagi kita, perjalanan kita nggak tahu atau sadar kita diperbudak dengan iblis. Ingat, zaman bangsa Israel diperbudak di Mesir, anak-anak Tuhan diperbudak dengan iblis. Tetapi jangan salahkan iblis. Di dalam diri kita ada pilihan, betul? Iblis kan dengan begini, iri hati, sakit hati, betul? Kemudian ketidaknyamanan, tidak suka dengan orang, ya kan? Iri hati dengan keberhasilan orang. Sedangkan dari pihak Tuhan, kasih, sukacita, kelemah lembutan, damai sejahtera, Tuhan juga tawarkan, iblis pun tawarkan. Cenderung manusia pilih yang mana? Manusia belok ke iblis. Jujur aja, gak usah malu. Ini saya mau bongkarkan bagaimana kejahatan iblis di zaman now. Di zaman now ini ya. Zaman now orang lebih senang berteman dengan HP-nya daripada orang. Nah, kau sudah main game. Kau lihat
Ini yang membuat kalian daripada Tuhan. Ingat, ini dibuat satu himpunan atau satu persekutuan. Pasti dasarnya Yesus Kristus toh, bukan dewa dan bego-bego. Iya kan? Ada kerinduan di sana, ada satu pemikiran, ada satu keinginan untuk menyatakan kasih karunia Tuhan di tengah himpunan ini. Betul? Sehingga orang di luar sana melihat, wow, luar biasa himpunan ini. Bukan menjadi batu sandungan. Gitu. Kenapa Tuhan kasih berjalan keliling itu bangsa Israel? Berapa hari bangsa Israel di padang gurun? Ini pelajaran sekolah minggu, masih ingat. Ini pelajaran sekolah minggu. Berapa hari? Saya tambah, berapa tahun? 40 tahun. Kita jalan dari sini ke mall. Di mall yang dekat sini? Entos. Kita sudah mengeluh. Dede panasnya. Anunya. Baru jalan kaki. Dekatnya ini. Beli rokok saja 5 meter ke situ. Naik motor. Malasmu. Inilah yang kadang-kadang orang jadi malas bergerak karena kecanggihan teknologi memperbudak manusia. Allah menciptakan, tidak salah Allah menciptakan teknologi begitu canggih, tapi ingat, siapa bilang Yesus tidak mengerti teknologi? Siapa bilang Roh Kudus tidak mengerti teknologi? Bahkan sebelum diberikan kepada manusia untuk diolah menjadi teknologi, sudah ada teknologi di surga. Kenapa sih bilang? Coba. Siapa namamu? Sandi. Apakah di tetanggamu itu, kakak di sampingmu itu, tahu apa yang ada dalam hatimu? Tidak. Siapa pacarmu? Tidak ada toh. Tapi kakak di sampingnya tidak tahu apa isi hatinya. Bahkan orang tua pun tidak tahu. Tapi apakah teknologi tahu isi hatimu? Tidak. Tapi dia tahu sebelum kau pikirkan, sebelum kau ucapkan, sebelum kau kerjakan, dia sudah mengerti. Ini anak mau kemana? Pikirannya kemana? Itulah. Jangan kita dibutakan dengan teknologi yang begitu canggih. Dengan berbagai macam fasilitas yang begitu luar biasa. Sehingga kita tidak dengan, contoh ya, kita ke gereja. Di gereja itu kan keluarga di dalam Kristen. Oke? Tetapi kenapa kayak orang baku bombe? Kalau bukan temannya tidak mau dekat. Masuk, ini kosong. Orangnya tidak dikenal. Sama-sama jadi anak muda. Kosong. Di sana nepet 5 orang sudah masuk tambah 1 dia 6. Begini duduk semua. Inilah perjalanan kadang-kadang kita tidak mengerti. Tetapi Tuhan mengerti apa isi hatimu. Kau datang ke gereja bukan cari Tuhan, cari temanmu. Banyak orang datang ke gereja tapi tidak sampai ke gunung Tuhan. Tidak sampai. Majelis manusia jelmaan iblis. Itu banyak di sana. Itu banyak di sana. Shalom, selamat pagi, selamat sore. Tapi kurang ajarnya kalau pulang di rumah ada UFO lewat, piring jatuh, bang. Kebun binatang ada di mulutnya. Padahal dari gereja Shalom. Inilah penindasan setan sungguh luar biasa. Anak-anak sudah tidak mau dengar sama orang tua. Iya kan? Momok paling besar kemarin saya bilang sama yang mana Yusuf. Saya bilang sama dia, momok paling besar yang ditakuti semua mahasiswa pada saat dia pulang kampung, pertanyaan kapan kau selesai nak? Itu kayak kiamat melanda. Iya. Dan kadang-kadang ini anak-anak jadi tidak mau pulang kampung. Karena
Ini. Ya, ini yang kebanyakan terjadi. Anda mau bebas dari itu semua? Pasti mau. Bagaimana caranya? Ikuti jalannya Tuhan walaupun jauh berputar, tetapi dia tidak pernah tinggalkan kau. Sama bangsa Israel. 40 tahun dia berjalan di padang gurun dengan satu catatan, setiap orang yang tidak berkenan dipotong di situ. Coba 40 tahun berapa regenerasi yang hilang, sehingga yang masuk yang diinginkan Tuhan. Bahkan Musa pun tidak masuk. Gara-gara dosa sekecil apa itu? Apa Musa buat sampai dia tidak masuk? Apa? Ini sekolah minggu lagi. Saya sekolah minggu tahun berapa? Kalian tahun berapa? Hah? Gara-gara dia marah dengan bangsa Israel, Tuhan perintahkan suruh pukul batu 1 kali untuk keluarkan air dari batu itu sehingga bangsa Israel bisa minum. Tetapi dia marah sehingga 2 kali dia ketok. Minum. Tahu nggak? Allah bilang, hari ini engkau hanya lihat Kanaan, tanah perjanjian dari jauh. Engkau tidak diizinkan masuk. Masalah sepele. Musa bisa enggak protes? Oh Tuhan, untuk Musa tidak bawa, bukan lulusan UNHAS itu hari. Coba kalau dia lulusan UNHAS pasti ada protes. Tuhan. Pasti dia tahu. Woi Tuhan, saya begitu. Tapi Musa tahu siapa dia, siapa dirinya. Pertanyaannya bagi kita tidak tahu siapa diri kita di depan Tuhan. Mengakunya kita orang Kristen, betul? Tapi Karesteng, beda nah? Kristen, Karesteng, beda. Kristen mau ikut menderita bersama Kristus. Karesteng, kapal selam. Terus apa lagi? Napas. Belum apa lagi? Tomat. Kenapa supir kapal selam? Kadang-kadang nongol, kadang-kadang hilang. Ya tak? Kapal selam kan begitu. Nanti kalau dia udah naik, turun lagi. Kalau acara-acara seru di gereja baru hilang, naik-naik lagi. Terus sepi-sepi di gereja hilang. Kedua, Natal Paskah. Natal Paskah baru nongol. Itulah napas. Kristen napas. Natal Paskah baru dia nongol di gereja. Ini nada itu napas di sini Pak. Nah, kalian yang tahu deh, Anda masuk di posisi mana ya. Terus yang ketiga, tomat. Tobat, kumat. Hari Senin dia kumat sampai pada hari Sabtu menjelang Minggu dia bertobat. Karena dengar firman Tuhan. Setelah keluar dari gereja, masuk hari malam Senin sudah mulai merancangkan kejahatan. Toh kumat lagi. Anda masuk di mana? Anda pilih jalannya. Tapi ini kenyataan. Kita berbicara realita. Firman Tuhan itu bukan cuma berbicara tentang bagaimana perjalanan-perjalanan yang luar biasa. Enggak. Tapi realita. Zaman boleh berganti. Tahun boleh berganti. Tapi firman Tuhan tetap tegak untuk selama-lamanya. Makanya kebanyakan orang dengar firman Tuhan kadang-kadang cepat bosan karena membahas turunan ini, turunan ini, turunan ini. Gue bukan turunan itu, gue turunan Toraja, tahu? Kan begitu. Tapi hari ini kita belajar bagaimana bangsa Israel dikasih keluar jauh dulu supaya melihatkan hasil. Anda mungkin kuliah mungkin agak lama, tapi jangan pikir karena ini tidak. Tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa kau lama di sana? Supaya kau menyadari betapa susahnya bapak membanting tulang untuk biaya kau. Gitu. Yang kedua, kenapa kau lama di sana? Karena Tuhan punya rencana supaya kau belajar bagaimana menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepadamu dengan baik. Karena kadang-kadang kita tidak bisa menghargai waktu. Sering kita berkata, saya tidak ada waktu. Ya? Dan orang itu saya katakan, kalau dia sudah bilang tidak ada waktu, besok meninggal. Habis waktunya toh? Kan dia bilang, dia minta sendiri kan? Manusia yang sudah bilang saya tidak ada waktu, artinya besok tunggu-tunggu itu. Begitu. Jadi hari ini kita belajar bagaimana perjalanan yang luar biasa Tuhan tuntun. Tuhan tidak pernah tinggalkan loh.
tiang awan, tiang api. Walaupun kalian tidak lihat seperti dia menyertai bangsa Israel. Kalian jalan dari sini ke Emto saja mengeluh. Weh, motor ka dulu motor mo ini deh. Panas deh. Kalau tidak, Dek, bisa tolong beli rokok dulu, Dek. Pinjam kunci motor. Ide di luar situ, Ji. Jalan-jalan kok. Orang-orang ini yang gampang kena penyakit gula. Malas bergerak. Mana pernah bangsa Israel dikondisikan kena penyakit? Tidak ada. Bahkan dia punya alas kaki bertahan 40 tahun. Karena Tuhan, dia percaya yang nuntun dia siapa. Pertanyaannya, kalau saya bilang, saya bertanya buat teman-teman, adik-adikku, Anda termasuk orang percaya? Percaya dengan Yesus? Ya percaya. Kalau yang paling kecil percaya sama Yesus? Percaya. Percaya sama Yesus? Semua sini percaya toh? Percaya? Serius? Serius? Nah, itu kan. Anda percaya dengan Yesus? Percaya? Oh iya, percaya. Anda takut sama Tuhan? Takut. Muslim juga takut sama Tuhan. Kebanyakan manusia percaya sampai di sini. Enggak di sini. Kalau Anda percaya sampai di sini, Anda datang ke gereja bukan cari teman saudara, bukan cari satu ini, bukan cari pasangan hidup di gereja atau dalam satu persekutuan. Banyak orang memanfaatkan itu semua. Dalam satu organisasi di gereja deh, Sabtu ada di center Bella. Iya toh? Duduk begitu cewek cantik, duduk begini harus berdoa. Wih, ampun itu cewek. Siapa gerangan? Ini dokter saya lagi panik. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi satu hal begini. Kadang-kadang teman-teman cewek-cewek ingat ya, kalau ke gereja pakailah pakaian yang pantas. Ya, ingat. Pakai pakaian yang pantas. Jangan kekurangan kain. Teman-teman cowok, kalau pakai kekurangan kain, kopi tutup. Itu tugasmu. Karena dengan demikian kau amankan dunia persilatan. Ya. Saya kan gereja di GPID Bukit Said. Kalau orang Manado tuh paling banyak di sana. Dan kalau duduk pasti kau terlambat masuk, tuh pendeta sudah di atas. Masuk tuh cewek Manado, plutak. Orang jadi yang tadinya berdoa tiba-tiba ngintip semua. Siapa ini? Itu. Duduk di depan. Nah ini sudah mau berita firman. Sudah terlambat duduk di depan. Angkat sedikit begini Pak Pose. Pendeta bilang, pendeta juga manusia. Jadi di gereja saja, saya mau tanya lagi, paling banyak setan di mana? Di gereja atau di diskotik? Hah? Apa? Di mana? Di gereja atau di diskotik? Atau di Nusantara deh, nggak usah malu-malu. Hah? Di mana? Di gereja atau di Nusantara? Nusantara. Di gereja. Di gereja. Pendeta pun digoda. Pendeta pun digoda. Bahkan kadang-kadang kita ke gereja, kita ambil hak Tuhan, kita nggak percaya. Kenapa? Anda nggak percaya? Contohkan gini. Ih, Pak Pendeta ini lagi doa lamanya nih, dosa mahat nanti begini. Aduh, khotbahnya belum lagi anunya. Anda sudah berpikir macam-macam. Sementara khotbah berjalan, Anda sudah main. Jadi ini Bapak Pendeta apa di atas. Kalau
Anda punya lain, di HP saya bunyinya beda. Gitu. Lain, beda. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kita menjadi hakim atas hamba Tuhan di atas loh. Ini kebanyakan kita datang ke gereja bukan menikmati hadirat Tuhan, dan datang paling lambat, pulang paling cepat. Apa kamu dapat? Mentang-mentang gereja di sini, rumah lu di depan. Lihat, banyak orang tidak senter dari jendela. Oh, belum. Padahal sudah nyanyi, kami puji, belum datang. Nanti sudah mau dikau firman, baru masuk. Duduk. So itu gelisah. Ya saya lupa tutup RW di rumah. Aduh, jangan sampai ada yang makan tuh RW. Aduh. Ini. Makanya saya bilang banyak orang ke gereja tidak sampai ke gunung Tuhan. Begitupun dengan bangsa Israel. 40 tahun dikeliling. Sekarang berapa tahun kalian sudah kuliah? Pertanyaannya, apa tujuan kalian kuliah? Itu. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tujuannya lepas dari perbudakan. Kita sudah diberi kasih karunia untuk menerima keselamatan dengan cuma-cuma, tapi kita gadai dengan hal yang tidak benar. Ya kan? Pikirkan itu. Kita lebih senang mendengar dari apa kata dunia daripada apa kata Tuhan. Telinganya ini harus dilatih. Ya kan? Apalagi kalau kita teman-teman yang jauh dari orang tua, saya mengerti bagaimana teman-teman ya, bagaimana akhir bulan, perpuluhan masuk nggak buat Tuhan? Boro-boro perpuluhan kak, utang kiri kanan belum dibayar, belum lagi uang kos, belum lagi uang kuliah, belum lagi uang bensin dan segala macam. Keluhannya banyak, ya tak? Makanya kalau udah masuk tengah bulan, pasti lagunya pasti itu. Ada lagunya kalau mulai dekat-dekat akhir-akhir bulan. Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Kalau sudah mepet, Tuhan ambil hidupku. Apakah begitu? Karena sekian banyak perjalanan hidup kita dihabiskan percuma dengan hal yang tidak benar. Coba kalau kita ada dalam perjalanan bangsa Israel, ada di dalam situ. Anda masuk persungut-sungutan, Anda tidak masuk dalam perjanjian tanah perjanjian itu. Perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan kita di zaman now. Ya, zaman now. Zaman now apa itu sih? Zaman now. Zaman tidak sih? Zaman now. Atau bagaimana penyebutannya? Now. No, sekarang itu artinya sekarang. Sekarang. Now. Bahasa Inggrisnya now. Bahasa Indonesianya? Sekarang. Terus bangsa Israel dibanding sekarang, kita ini orang percaya, betul? Amin. Apakah Anda masuk dalam bangsa Israel terpilih atau tidak? Pribadi yang masing-masing jawab. Gitu. Sebentar lagi kita masuk Paskah. Jangan sampai Paskah tinggal Paskah. Tahun demi tahun begitu lagi. Iya kan? Masih banyak sakit hati. Di antara begini, ini yang kumpul di sini semua nih, entah kalau masih ada yang belum datang, pasti ada kalian tidak suka sama satu dengan yang lain. Jujur aja. Dan tidak perlu kau bilang siapa, karena ada pasti. Dan ada beberapa orang dari ujung-ujung mata dan ujung-ujung ekor itu pasti kita bisa tahu. Dan saya tidak perlu bilang siapa. Ada waktu ini saya akan beritahu siapa. Tapi Tuhan mengatakan begini, hari ini coba jadilah bangsa Israel yang taat. Bukan hanya sekedar mendengar dan tidak mengikuti perjalanan hidup dengan baik, tetapi mari, walaupun jalanmu itu begitu jauh memutar, tetapi ada rencana yang terindah di dalamnya. Amin. Gitu.
Jangan cepat kita mengalah atau menyerah dengan keadaan. Kadang-kadang keadaan membuat kita tidak. Makanya kenapa tadi saya bertanya, Anda percaya dengan Tuhan Yesus? Anda bilang percaya. Tetapi apa yang Anda percaya tidak seperti apa yang Anda hadapi. Apakah Anda tetap percaya? Hidup di dalam kekristenan, hidup penuh mujizat, hidup penuh perjalanan. Tapi satu hal Tuhan memberikan kita. Tuhan memanggil kita dari latar belakang gereja yang berbeda. Tetapi satu hal, Tuhan izinkan ini terjadi. Berdirinya satu yang namanya persekutuan, hanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan kuat dan gagahnya kalian. Amin. Makanya iblis selalu mengambil bahagian lewat ketidaknyamanan, lewat ketidaksukaan, lewat hal-hal yang tidak penting. Semestinya hal-hal yang sepele itu kadang-kadang dijadikan masalah. Mari kita koreksi diri kita. Nanti satu kali kalau misalnya Tuhan izinkan saya kembali lagi pimpin di sini, saya akan akan satu permainan. Tapi nanti saya akan berikan apa yang harus kalian lakukan. Kita kesempatan simulasi nanti, tapi bukan sekarang, nantilah ada waktunya. Karena saya mau bilang begini, akan ada hari-hari terakhir, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapaknya. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara tentang Yesus, perjalanan bangsa Israel inilah harus kita ikuti seperti itu. Tetapi bukan bilang, Kak Mingus bilang katanya perjalanan bangsa Israel harus seperti itu. Padang gurunmu, inilah zaman sekarang ini. Tantangannya, internet yang begitu sudah, teknologi yang begitu luas, berkembang, bisa enggak jangan sampai dia menguasai kita, sehingga kita lupa dengan Tuhan kita. Banyak tahu terjadi? Kita yang menguasai, bukan dia teknologi yang menguasai. Karena memang teknologi diberikan manusia untuk dilakukan dengan baik. Saya mau bertanya, terakhir, yang ciptakan komputer siapa? Hah? Yang ciptakan komputer terus alat canggih siapa? Hah? Manusia. Ya, betul salahnya. Yang menciptakan adalah Tuhan, tetapi dipakai manusia. Iya. Sekarang gini, Thomas Alva Edison, kalau Tuhan tidak berikan hikmat, bagaimana dia mau temukan ini? Semuanya, makanya coba lihat di dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Oh ya, kami baca. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan logika. Nah, takut akan Tuhan permulaan Pengetahuan. pengetahuan. Berarti seluruh pengetahuan ada di dalam Tuhan. Intinya cuma satu, takut tidak kok sama Tuhan. Kalau takut, semua ilmu pengetahuan ada sama kamu. Saya bukan orang pertanian, tetapi saya dirikan greenhouse di tempat saya tinggal. Dengan bibit-bibit itu saya cuma berdoa, Tuhan berkati bibit ini, kalau engkau bersabda, bumi keluarkan ini pun dalam nama Yesus, kau jadikan. Menurut Tuhan Google, bibit ini tumbuh 1 bulan atau 40 hari. Saya bilang tidak, 1 minggu 4 hari dalam nama Yesus. Oke, betul. Menurut Tuhan Google salah. Benar Yesus. Jadi semuanya itu dapat dipatahkan dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sumber pengetahuan itu sendiri. Gitu. Makanya hari ini kita belajar apa yang bisa kita ambil dari perjalanan bangsa Israel. Yang pertama, pada saat engkau mengalami perjalanan hidupmu merasa stagnan dan tidak bisa berbuat apa-apa, jangan kau putus asa dan tinggal hanya diam. Tetapi lihat apa yang Tuhan mau kerjakan kamu di depan, yaitu serahkan semuanya kehidupanmu. Percaya dengan sungguh bahwa dia akan menuntun engkau keluar dari ketidaknyamananmu itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
Pada saat engkau berjalan menemui masalah dan tantangan itu terlalu besar dan menurutmu itu tidak mungkin kamu hadapi. Tetapi dia berkata, jangan takut. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Engkau jatuh tidak sampai tergeletak, tapi engkau ditopang dengan kuat kuasa Roh Kudus. Persoalan yang kamu hadapi tidak melampaui kekuatan. Dan yang ketiga terakhir, apa yang kita bisa ambil dari perjalanan ini? Pada saat kita menemui kerikil-kerikil atau batu besar, mungkin kita bisa hindari, tapi kita dapat jatuh oleh kerikil kecil. Makanya diperlukan satu integritas sebagai anak-anak Tuhan, supaya dalam sikap mengambil keputusan jangan kita salah langkah. Hidup ini kita lumayan catur, tetapi kita lihat juga apa yang iblis pakai di sana. Ada seperangkat senjata Allah di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-18. Ada di situ Tuhan siapkan. Pergunakan seperangkat senjata Allah itu, maka kau akan jadi pemenang, bukan dipecundang dengan masalah. Sudah dilengkapi. Tinggal kitanya saja siap atau tidak, mau atau tidak. Keputusan ada di dalam diri kita masing-masing. Kejadian kemarin menandakan bahwa Allah masih menyayangi saya dan saudara. Kita semuanya masih dalam lindungan. Walaupun orang itu kita sering berbuat jahat dengan Tuhan, kita sering berbuat dosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan berkata, marilah hai kamu yang letih dan berbeban berat, padamu kuberikan kelegaan. Inilah ketiga hal yang harus kita tahu, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita berjalan dalam seorang diri, baik di lembah kekelaman maupun di tengah-tengah kerusuhan dunia. Dia tetap menolong saya dan saudara. Terpujilah firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang baik, Yesus, ya Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Terima kasih atas hikmat-Mu, marifat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua. Ampuni hamba-Mu jika hamba mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Tetapi segala pujian, hormat, kemuliaan, kejian, keagungan, hamba-Mu kembalikan bagi Engkau layak yang menerima. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kristus dengan segala hikmat dan marifat-Nya yang luar biasa. Haleluya. Amin. Saya kembali. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga firman Tuhan dapat kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi pujian firman-Mu berlimpah. Sambil persembahan kita jalankan, kita iringi dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu.
Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ada yang mau buang air kecil? Silakan. Nggak ada? Karena biasa kalau di gereja buang air kecil dulu. Lagi doa syafaat tuh pasti lomba-lomba buang air kecil atau ngisap rokok di depan. Karena itulah saya dulu. Ya, nggak boleh. Mari kita satu dalam doa. Ada beberapa, ada 8 pokok doa dalam kanan saya. Ada tambahan? Ada? Yang yang beberapa 200 berapa? 200. Ya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang begitu indah dan sukacita dan damai dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang terjadi pada hari ini. Semuanya bukan kuat gagah dari teman-teman pengurus, tapi semuanya karena anugerah dan penyertaan yang sempurna bagi kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kami, Engkau mampukan kami untuk melakukannya. Bukan menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami adalah surat-surat Kristus yang terbaca. Dan biarlah Tuhan, urapi kami semua, mampukan kami semua dalam setiap menghadapi masalah tantangan kehidupan. Begitu zaman yang begitu perubahan, begitu luar biasa. Namun biarlah Tuhan, zaman boleh berubah, tapi kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Kasih-Mu ya dan amin, penyertaan-Mu ya dan amin dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami dapat membawa nama Tuhan, mengharumkan nama Tuhan, di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kami di tiap-tiap perguruan tinggi di Makassar ini. Kami percaya Bapak, Engkau menghadirkan mereka di tiap-tiap universitas di Makassar ini. Semuanya punya maksud dan tujuan, hanya untuk mempermuliakan dan menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan, baik dalam lingkungan mahasiswa, kampus, bahkan lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami bawa seluruh pengurus IPPMS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus, biarlah menjadi pengurus yang baik. Biarlah Bapa, tanggung jawab yang Kau berikan di pundak mereka, mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini, baik di hadapan manusia terlebih di hadapan Tuhan. Sebagai pengurus yang baik, ada hikmat, marifat, pewahyuan, kebijaksanaan turun bagi mereka, mulai dari ketua sampai pada sekretaris, bendahara, bahkan seluruh komponennya di dalam Tuhan. Engkau memegang mereka, seperti Engkau berkata kepada Petrus bahwa di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya lagi. Dan kami percaya Engkau menghimpunkan mereka dalam persekutuan ini. Engkau menghimpunkan mereka di dalam satu kepengurusan IPPMS Tuhan, dengan maksud dan tujuan yang terbaik untuk menyatakan kemuliaan. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat seluruh program kerja yang ada di dalam IPPMS ini Tuhan. Biarlah proker-proker yang mereka susun dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan ada kerjasama yang baik, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Kami percaya ada kesehatian, ada setia sekata di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama dalam proker mereka. Dan kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Bapa, baik yang sudah berjalan maupun sementara berjalan, bahkan yang belum sempat berjalan. Tuhan, Engkau berkati setiap program-program kerja ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan bersyukur atas
terhindarnya dari musibah kejadian kemarin Bapa. Perlindungan Allah sangat luar biasa bagi anak-anak Tuhan yang berlindung dan takut akan Dia. Dan kami percaya, bukan kuat dan gagah daripada kami, bahkan seluruh anak-anak Tuhan, tapi semua karena Tuhan yang selalu berjalan bersama mereka, membuka menutup jalan mereka dengan damai sejahtera-Mu. Engkau berjalan mendahului kehidupan mereka Tuhan, sehingga musibah yang terjadi kemarin dapat terhindar dari seluruh rekan-rekan kami, bahkan saudara-saudara adik-adik kami ini Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang begitu indah untuk menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua itu atas hal yang terjadi kemarin Bapa. Biarlah menjadi pelajaran bagi kami untuk mendapatkan hikmat dan marifat dalam menjalankan setiap proker-proker yang kami lakukan. Kami berdoa buat anggota IBMS dalam studi dan penyelesaian studi. Karuniakan kepada mereka Tuhan, baik yang sementara kuliah ataupun dalam penyelesaian, hikmat, marifat, pewahyuan, akal, budi, kepintaran tercurah bagi mereka dalam menyelesaikan studi, bahkan dalam studi mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan dengan baik dan tugas tanggung jawab sebagai mahasiswa-mahasiswi dapat berjalan dengan baik. Dan kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, sumber ilmu pengetahuan bagi mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Berdoa juga buat anggota yang berulang tahun, di mana Gideon rantai Tuhan, karena Aku tambahkan usianya ke 21. Kami percaya karena tidak ada dalam umur manusia di dunia ini hanya karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya, hanya kasih karunia-Mu Bapa, sehingga Gideon dapat bertambah usia. Kami serahkan Tuhan, biarlah sukacita itu dapat dirasakan, dapat dibagikan oleh orang-orang terdekat, bahkan semua orang yang bertemu dengan Bapa. Kami percaya sukacita itu tetap ada. Dan kami memberkati Gideon dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam studi, dalam kehidupannya, dalam pergaulannya, bahkan dalam mencari pasangan hidupnya. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa baginya. Kami serahkan semua itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati dan nyatakan kasih setia-Mu dalam kehidupan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat anggota yang mencari pekerjaan. Biarlah Engkau memberkati setiap lamaran-lamaran kerja yang dilayangkan ke perusahaan-perusahaan Tuhan atau tempat dimanapun ini Tuhan. Kami percaya berkati setiap lamaran ini Tuhan, karena kami percaya Yesaya 66 ayat 1 berkata, bumi tumpuan kakiku dan langit adalah tahta-Ku. Itu berarti semua perusahaan yang ada di muka bumi ini adalah milik-Mu. Dan kami mengklaim kami anak-anak-Mu, anak-anak dari Bapa, pemilik surga loka, bahkan pemilik surga seluruh perusahaan di muka bumi ini. Biarlah Tuhan satu kali kelak mereka dapat pekerjaan yang Engkau inginkan, bahkan nyatakan bagi mereka, sehingga mereka dapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga, dan semuanya dapat berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat yang mencari pasangan hidup Tuhan, biarlah mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendak mereka, jangan keinginan daging mereka yang berjalan Tuhan, tapi pegang tangan mereka dalam memilih pasangan hidup, sehingga dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Sehingga kami percaya semuanya itu terjadi hanya kehendak Allah saja. Berdoa buat sekretariat, semoga selalu aman Tuhan. Berdoa buat lingkungan sekitar, biarlah berlaksa-laksa malaikat-Mu berkemah di sekeliling tempat ini, memberkati tempat ini Tuhan, sehingga di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kami serahkan seluruh sekeliling di sekret ini Tuhan, biarlah Engkau selalu ada rukun bersama tetangga-tetangga di tempat ini. Biarlah kehadiran mereka di PPMS ini Tuhan dapat menjadi terang, dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, sehingga nama Tuhan selalu dibawa dalam kehidupan mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat anggota yang sakit. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi oleh mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit. Sertai mereka Tuhan, tuntun dan kasihi mereka, sehingga kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib, dan melalui bilu-bilu kami dalam kesembuhan mereka. Dan kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kesembuhan mereka menjadi milik mereka Tuhan. Kami serahkan semua. Berdoa buat orang tua kami yang jodoh pada kami Tuhan, baik yang ada pada bersama dengan kami di Makassar maupun yang jauh daripada kami.
Jika Tuhan menuntun dan menyertai kami, Tuhan juga menuntun dan menyertai orang tua kami yang tidak sempat bersama kami, Tuhan, di Makassar. Rawat dan lindungi Tuhan, jaga dan sertai, karuniakan kekuatan kesehatan dalam mendukung setiap aktivitas anak-anak Tuhan di tempat ini, dalam bangku pendidikan kuliah mereka, Bapak. Sehingga Bapak, mereka dapat selalu mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan lewat orang tua mereka, sehingga kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Di saat kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, tuntun dan sertai kami. Tibakan kami di tempat kami masing-masing Bapak. Dan sepanjang kawal malam di saat kami akan beristirahat di tempat pertiduran kami, tuntun dan sertai juga kami hingga esok pagi bangun dengan tubuh-tubuh yang keberkatan, kekuatan yang baru masuk ke hari yang baru. Dan kami percaya Engkau Allah mendahului perjalanan hidup kami dan membuka penutup barisan kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa membawa persembahan yang sudah kami berikan. Kuduskan persembahan ini biar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan dalam lingkungan persekutuan ini, bahkan berguna bagi orang-orang di luar sana. Dan yang masih sisa pada kami Engkau berkati. Ajar kami untuk mempergunakannya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Dan kami percaya, ajar kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Ini doa kami, syafaat kami yang naik pada malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami lewat pikiran, perbuatan, tingkah laku, tutur kata kami yang sering menyakiti hati sesama, terlebih hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita, sebelum kita pulang, kita berdoa, kita tutup ibadah kita dan kita berdoa. Inilah rangkaian ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir dengan perhimpunan kami, dan ibadah kami berbau harum di depan hadirat-Mu, dan Engkau siap memberkati kami pada saat ini. Dan terimalah berkat di akhir ibadah ini. Kasih karunia dan damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Diberkatilah pada saat masuk dan keluar dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberi jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita, sama-sama kita katakan amin. Untuk menutup ibadah kita lakukan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sambil bersama-sama. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku.
malam-malam. Lebih mahal, Bang.